heart that stops when you pass by, only to cause me pain. Sad is to live in solitude. Oke, selamat siang Bapak Ibu yang sudah join. Terima kasih atas ketersediaan waktunya untuk bisa menyempatkan di sesi webinar kali ini mengenai Klik Business Intelligence, di mana nanti sebagai main pembicara dan presenternya adalah dari Duoma ya, dengan Ibu Dewi Prameswari dan Ibu Sandra Agustina. Kebetulan mereka berdua adalah perwakilan dari Klik ASEAN, sehingga nanti mungkin akan lebih afdol ya kalau langsung dari Klik Prinsipal yang akan membawakan materi presentasi ini. Nanti mungkin dari Ibu Dewi akan menceritakan sedikit mengenai materi Accelerate Your Business Using Klik Application, dan dengan Ibu Sandra akan dilanjutkan lebih ke arah mengenai overview dan sedikit demo produknya. Oke, untuk waktu dan kesempatannya tanpa berlama lagi saya serahkan mungkin langsung dengan Ibu Dewi Prameswari. Silakan Ibu Dewi. Terima kasih. Ya, terima kasih Henry. Saya akan share screen saya sebentar ya. Oke. Apakah semua bisa melihat screen saya? Ya, bisa. Bisa ya? Oke. Ya, selamat pagi para hadirin, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Sebelum saya memulaikan presentasinya, pasti kebanyakan Bapak Ibu sekarang lagi work from home ya, WFH ya. Jadi tabahkanlah diri dalam masa pandemi ini. Saya juga sebagai ibu WFH di Singapura ya. Jadi tidak mudah sebenarnya. Jadi kita harus support each other and bertabah ya sebagai satu Indonesia. Terima kasih atas kehadiran dalam webinar yang diadakan dengan partner Klik kita, yaitu PT Mitra Integrasi Informatika. Untuk para hadirin yang belum tahu saya akan memperkenalkan diri atas perwakilan Klik. Nama saya Budi Prameswari, Insight Account Manager untuk Southeast Asia. Okay. Dan dalam sesi ini saya akan menegaskan ya bagaimana pentingnya dalam pandemi ini untuk accelerate business dalam segi area retail, karena retail ialah necessity juga dalam pandemi ini, apalagi untuk grocery seperti makanan untuk warga negara Indonesia ya. Mungkin saya akan mulaikan dahulu dengan siapa itu Klik ya. Iya. Jadi kami adalah industry leader di Magic Quadrant selama 10 tahun dalam data dan analitik. Kalau Bapak Ibu sering melihat report Gartner, kita adalah industry leaders 10 years in a row. Dan kemungkinan Bapak tahu mengenai BARC ya, BARC Report, dan kita juga adalah leader dibandingkan kompetitor kita dalam area data dan analitik juga. Kalau Bapak Ibu ingin report ini, silakan email PTMII, saya bisa akan share BARC Report itu juga ya. Untuk mungkin explanation untuk ke manajemen nantinya ya. Momentum kepasaran kita juga bagus ya, double digit growth, dan we have increasing revenue dan profit juga. Kebanyakan di industri Asia dan Southeast Asia, kalau Bapak lihat dalam segi produk dataan analitik lainnya, mereka sebenarnya menuju dalam segi cloud ya, bagaimana menurunkan harga cost dan juga bagaimana mereka bisa implementasi dengan lebih cepat. Jadi kita sebenarnya berpartner dengan beberapa cloud partners seperti Microsoft, Azure, ya, Amazon Web Services, dan juga kalau Bapak Ibu lihat dalam segi industri ini kebanyakan juga melihat dalam segi AI ya. Jadi kita juga ada
integrasi dengan teknologi seperti R dan Python, dan juga data robot dalam segi predictive analytics juga. Cloud juga kita partner dengan Google, ya. Dan dalam segi customer base kita meningkat selalu, apalagi dalam area government, retail, banking, dan insurance, ya. Karena solusi kita itu memang fit untuk enterprise solusi, enterprise governance dan enterprise structure dan infrastructure, di mana kita masih ada segi governance dengan naiknya ya volume data, apalagi dalam era ini, ya. Kebanyakan banyak orang yang menggunakan data, apalagi yang milenial ya, anak-anak milenial, mereka suka shopping juga, jadi mereka lihat data, dia buat riset sendiri dahulu, jadi mereka tuh telaten sekali, ya. Nah, ini adalah sekilas mengenai Qlik, ya. Jadi Qlik itu bukan hanya dalam segi data dan analitik aja, tapi data dan analitik ekosistem, ya. Jadi kita melihat dalam segi kebutuhan pelanggan, ya. Kebutuhan pelanggan itu berlainan kan, bukan hanya visualisasi saja. Kalau Bapak Ibu lihat di industri ini, kalau data equate to visualisasi, bukan. Qlik bukan seperti itu. Jadi Qlik melihat bukan hanya dalam visualisasi, tapi kita melihat kebutuhan seperti end printing. Jadi kebanyakan enterprise company di retail ya, mereka membutuhkan diseminasi report yang statik, ya, menyebarkan laporan statistik gitu. Jadi kita juga ada setelah Anda membuat dashboard-nya di QlikSense, Bapak Ibu bisa sebenarnya diseminasikan report-nya itu secara statik dan volume, seperti 500-an, 1000-an gitu ya. Jadi bisa diseminasi report ini ke target user yang Bapak Ibu mau, ya. Dan kita juga sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat ya, QlikSense itu kalau Bapak Ibu udah pernah coba QlikSense, setiap 3 bulan itu ada inovasi. Jadi kita acquire NCOM-VA, yaitu perusahaan Advanced Visualization Technology, di mana mereka selalu melihat bagaimana manusia melihat dan meninterpret data, membaca data. Jadi mereka harus ada penerokaan, research and development. Jadi kita unit ini sebenarnya spesialisasi dalam segi evolution of visualization, ya. Dan kita di Januari 2017 acquire Indevio. Nah, Indonesia itu sebagai negara banyak provinsi kan ya. Jadi dalam segi geonya itu agak besar ya dibanding for example Singapura kecil kan ya. Jadi kalau provinsinya cuma satu provinsi aja, tapi Indonesia ada beberapa. Jadi sama seperti Malaysia kan ya. Jadi kita ada solusi di mana Bapak Ibu bisa membaca data dalam segi geografi, ya. Jadi mungkin Bapak mau tahu top salesnya via Jakarta dibanding Bali kayak gitu. Dalam pandemi ini kalau Bapak Ibu lihat sales dalam segi grocery ya, dalam segi sales supermarket for example ya, di mana yang paling terbanyak bisa lihat dalam segi geografi Jakarta, dari area Java, dari Surabaya, Bandung, atau dibanding dengan Bali gitu. Jadi Bapak Ibu tahu demand-nya. Jadi kita on top of visualization, kita juga ada InstillGeo ya. Dan selain daripada area enhancement visualisasi dalam segi diseminasi report statik ya, supaya mereka bisa lihat visualisasinya, kita juga ada web connector. Nah, kita ada lebih daripada 100 web connector yang mendukung dalam segi
untuk meluaskan dalam segi apa yang data yang bisa divisualisasikan. Jadi kita ada Facebook Connector, ada Instagram Connector. Kalau di Indonesia ada banyak dalam segi selling online through Instagram, kan ya, dengan artis-artis gitu contohnya. Jadi kita juga ada dalam segi web connector ya. Nah, ini adalah dalam segi aspek visualisasinya. Yang di kanan kita fokus dalam segi artificial intelligence, augmented intelligence ya, intelligence. Jadi sekarang kalau dilihat di Indonesia itu masih tradisional dalam segi proses dibanding negara seperti Singapura, banyak automation ya. Tapi Indonesia itu besar ya, bagaimana untuk menaikkan otomasinya. Jadi kita sebagai perusahaan itu melihat dalam segi analytics, AI powered analytics bot. Jadi kita acquire Crunchbot ya. Nanti Bu Sandra akan share mengenai Insight Bot ya, Insight Advisor, di mana udah available di ClickSense ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa berbicara dengan aplikasi ClickSense sendiri untuk mendapat insight ya, supaya Bapak Ibu dapat membuat keputusan. Nah, di area intelligence lagi ya adalah dalam segi kita acquire Rox AI, yaitu intelligent alerting. Nah, kebanyakan sekarang dalam segi supply chain di retail ya perlu automation. Jadi kalau demand dan supply itu, kalau demand is high, demand-nya tinggi, supply-nya low, bagaimana bisa proactively alert user yang sesuai untuk menghandle the situation ya. Jadi kita juga ada solusi dalam segi alerting di ClickSense sendiri juga ya. Nah, kita acquire Podium Data dalam segi data cataloging itu kemungkinan untuk organisasi yang besar ya, perlu dan udah mempunyai user yang data driven, yang mereka mau membuat dashboard sendiri, mereka mau ada independen sendiri dalam segi buat putusan mencari data sendiri. Jadi data catalog itu sesuai. Dan kalau aplikasi real time, kita juga ada data integration. Nah, ini biasanya untuk kalau organisasi besar, datanya besar sekali dan perlu real time, ini area yang solusi yang kita juga ada di Klik. Ya. Nah, rumusan ini sebenarnya kita selalu ada research dan development. Kita acquire banyak company along the way, walaupun dalam pandemi. Jadi kemungkinan di webinar kemudiannya saya akan infokan company terbaru yang telah di-acquire, namanya saya bisa share lagi ya di webinar kemudian, atau cek LinkedIn saya juga, nanti saya akan post. Jadi inilah company-company yang kita acquire, perusahaan-perusahaan yang acquire semenjak 2012 ya. Jadi pasti Klik masih ada, Bapak Ibu. Itu yang reassurance yang saya ada ya. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke dalam segi use case retail dan sharing dalam segi industri spesifik ya, saya mau share dalam segi problem-problem atau masalah-masalah bukan hanya di dalam perusahaan-perusahaan Indonesia tapi di Asia ya. Jadi kebanyakan mereka masih digelar sebagai tradisional. Jadi masih pakai kertas atau cuma automate dalam segi data capture-nya ya. Jadi 32 ini terbukti bahwa hanya 32% business eksekutif yang disurvey, mengatakan bahwa mereka mampu menciptakan nilai yang terukur dari data. Hanya 32% ya, itu agak low banget ya, Bapak Ibu. Nah, ini juga berbanding di negara-negara lain, Indonesia juga termasuk agak di middle range ya. Jadi
dengan itu di Indonesia kemungkinan banyak bisnis eksekutif yang harus di-educate dalam segi bagaimana menggunakan data. Nah, dan hanya 27% mengatakan bahwa data dan proyek analitik mereka menghasilkan actionable insight, yaitu wawasan yang mereka membuat keputusan. Jadi mereka bisa menggunakan visualization tool-nya, habis itu membuat keputusan selanjutnya. Itu lebih ke bawah lagi, lebih low, it's lower, ya. Jadi dalam segi ini memang organisasi itu harus menuju dengan harus melihat dalam segi kepentingnya, how important it is ya untuk membuat keputusan dengan melihat data, ya. Nah, bukan para hadirin, bukan itu saja. Nah, statistik bilang begitu. Sekarang kita melihat dari segi angle-nya pegawainya sendiri, employee sendiri. Saya sebagai employee juga rasa sebelum memakai visualization tool atau automation feel overwhelmed banget ya. Dan sekarang 74% of employee feel sebenarnya merasa kewalahan atau tidak senang bekerja dengan data. Nah, para daring, kemungkinan boleh taruh di chat siapa yang feel overwhelmed dan unhappy juga. Mungkin bisa share dengan kita ya. Nah, ini 74% itu tinggi sekali. Dan ini bukan hanya di bukan di IT team, kebanyakan itu business user. Dan because of this, ya, karena ini 43% jam kerja hilang karena karyawan feel frustrated, rasanya aduh ngeh banget melihat data, caranya bagaimana cariin datanya begitu. Jadi mereka feel very overwhelmed. Nah, ini statistik true ya. Jadi kemungkinan ada organisasi di retail sekarang yang attend webinar ini feel the same ya. Jadi ada banyak sekali yang harus dikerjakan, yang diujukan. Jadi di Klik kita bukan hanya dalam segi visualisasi, tapi kita juga advise organizations, apalagi enterprise organizations di beberapa industri, bukan hanya retail ya. Bagaimana step-nya untuk build a data-driven workforce. Jadi, dan saya senang sekali melihat beberapa organisasi di Indonesia sudah ada plan dalam segi building a data-driven workforce dalam digital transformation map-nya mereka. Nomor 1, silakan set data expectation-nya ya. Setiap business user itu ada beberapa data expectation yang mereka mau kan ya. Kebanyakan tinggi tetapi pasti achievable gitu. Nomor 2, create roadmap untuk achieve data goal. Nah, data goal finance team di retail mungkin berlainan dengan supply chain team kan di retail. Jadi harus ada roadmap. Apa yang data yang diperlukan, goal-nya mereka, apa yang mereka mau lihat kan, data yang indikator yang mereka mau lihat. Seperti apakah sales, apakah demand, apakah supply gitu loh. Jadi harus ada roadmap-nya. Apakah mereka perlu artificial intelligence? Apakah mereka perlu dalam segi real time gitu loh ya? Atau apakah mereka perlu melihat data dari segi geografi gitu ya? Lebih gampang untuk mereka. Itu adalah part of the roadmap. Nomor 3, pegawai itu harus accept data-driven working ya, environment ya. Jadi makanya kita ada juga data literacy skill gap di mana mereka equip pegawai itu dalam segi beberapa mahirnya mereka dalam segi menginterpret data mereka sendiri. Apakah mereka tahu data yang mereka perlu? Apakah perlu dukungan IT juga? Nah, itu dah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab.
dan ditaruh di roadmap. Dan nomor 5, create culture of co-evolution. Nah, saya akan share di Singapura itu ada di pemerintahannya mereka sebenarnya ada competition sendiri ya, bagaimana public officer-nya itu bisa buat dashboard mereka sendiri untuk untuk improve dan accelerate business decision mereka sendiri loh. Jadi kemungkinan culture di organisasi di timnya Bapak, di organisasinya Bapak, kemungkinan dalam satu event mungkin buat competition. Mungkin tim mereka boleh dari different department ya. Mungkin satu finance, satu HR, human resource, satu di supply chain, dan mereka bisa buat dalam segi satu tema buat sampel dashboard gitu. Jadi mereka ada culture co-evolution-nya gitu dalam segi understanding type of data yang mereka perlu, dan juga understanding dalam segi dashboard yang mereka harus develop dan bagaimana mereka bisa navigate through dashboard itu, begitu. Nah, ini adalah 5 step. Saya bisa share kalau Bapak Ibu mau dalam segi cara-caranya, saya bisa share ke PTMI dan PTMI bisa share ke Bapak Ibu ya. Silakan email ke PTMI. Nah, sekian dalam segi problem-problem organisasi sekarang dalam menginterpret data ya, dan menggunakan data. Dan kita di Klik sebenarnya bukan hanya and foster data driven culture. Kita dengan itu kita juga ada base critical customer yang besar dengan brand-brand yang besar ya. Jadi inilah map dunianya, dan di Asia, kalau Bapak lihat di sini, di Asia ini adalah ada beberapa logo di Jepang, di Hong Kong ya, yang menggunakan ClickSense, dan internationally juga ini adalah logo-logo seperti Best Buy, 7-Eleven, Carrefour, IKEA ya, yang menggunakan ClickSense. Kemungkinan saya akan serahkan ke Bu Sandra nanti dalam segi sharing ya, use case untuk lokalnya. Tapi saya ingin sharing dalam segi use case Best Buy. Itu populer banget di Amerika. Klik sebenarnya digunakan untuk fungsi penjualan, operasi, pemasaran, dan supply chain management. Setiap retail company pasti ada supply chain management. Nah, di Best Buy itu ada 81 database akses diganti dengan satu aplikasi Klik aja loh. Jadi Klik dapat menggunakan data prep dan data visualization langsung untuk indikator ini. Indikator dalam operasi pemasarannya ya. Pengguna sedang jadi selain daripada itu ada penjualan, konversi layanan, dan analisis susut deteksi penipuan juga loh ya. Apalagi sekarang dalam area pandemi kebanyakan online kan ya. Jadi cyber security is really important. Jadi dengan anomali, transaksi anomali itu harus dideteksi secepatnya ya Bapak Ibu. Jadi dengan Klik itu Bapak bisa buat uses kayak gitu dalam segi historicalnya, datanya. Dan juga ada peringatan pelanggan terbaik, merchandising dan analisis keranjang pasar, analisis keranjang pasar ya, what's the top selling, what's the combined produk yang top selling juga pada hari ini atau season ini kan ya. Analisis kinerja margin ya. Jadi harus tahu dalam segi profit loss kan harus lihat margin. Nah, kebanyakan finance kan melihat dalam segi ini. Jadi digunakan dengan ClickSense. Dan marketing, kebanyakan ada omni-channel marketing di retail, menggunakan acara dan promo dan harga ya. Lihat dalam segi sekarang saya sebagai WFH ya, work from home, sering ke Shopee, sering ke Qoo10 gitu loh. Ini populernya di Singapura. Kalau di Indonesia kayaknya ke Bukalapak ya kalau nggak salah ya. Jadi mereka lihat
monitor pricing juga kan. Oh, dalam segini kalau season 11 season 12 berapa ya? Apakah lebih murah, extra voucher gitu. Jadi ClickSense bisa monitor itu dalam segi demand-nya ya, sales-nya. Dan jadi Best Buy itu menggunakan ClickSense dalam segi untuk manajemen mereka langsung ke operational langsung. Jadi is top down ya. Jadi mereka menggunakan ClickSense dan monitor dalam segi KPI mereka. Jadi itu bukan sekadar visualisasi ya Bapak Ibu. Jadi dengan ClickSense usernya itu bisa lihat data dalam bukan hanya satu sudut. Kalau melihat kompetitor kita ya, mereka menggunakan SQL base. Jadi mereka select. Nah, mereka cuma make decision dalam segi seleksi itu. Tapi dengan klik, kalau Bapak select 1, datanya itu complete 10, Bapak bisa lihat 1 sampai 10, walaupun Bapak select 1 aja, atau Bapak Ibu select 1 aja. Gitu loh. Jadi you can see the whole of your data, and you don't leave any data behind. Gitu. Ya. Nah, sekian dalam segi retail customer-nya, kemungkinan saya akan serahkan dengan Bu Sandra dalam segi use case yang lokal di area Southeast Asia nantinya, ya. Oke, oke. Dan nah, ini slide yang paling penting saya mau share ya. Jadi kita membuat survei dengan customer-customer kita di dunia dalam area retail, dan kita juga ada Department Research dan Development. Apakah top 4 industry challenge yang Klik bisa address? Jadi nomor 1 is jadi banyak retail itu sekarang is redefined ya dalam segi pandemi. Kalau lihat a lot of retail is being used as omni-channel dan virtual, right? People are banyak-banyak sebenarnya do online shopping via phone ya, kalau mereka lihat, dan semuanya bisa available via phone. Jadi nomor 1 ialah kita harus menaikkan dalam segi empowerment consumer-nya. Jadi kita harus tahu konsumen sekarang itu sangat diberdayakan dan diinformasikan. So focus on the customer. Mereka mengharapkan pengalaman yang mulus dalam segi delivery, dalam segi experience-nya waktu mereka beli di phone, dan mudah baik online maupun offline. Jadi maklum sekarang pandemi kebanyakan online ya Bapak Ibu. Jadi pengecer harus memberikan pengalaman merek yang branding ya, yang konsisten dan kontekstual di berbagai titik kontak, serta memahami pola pembelian yang semakin tidak stabil. Jadi intinya itu kita harus tahu konsumernya, dan kita harus tahu apa expectation mereka. Ya. Nomor 2 ialah setelah mereka feel good ya dalam segi buying produknya, pembelian produknya, prosesnya, dan juga brandingnya tuh bagus gitu ya. Mungkin dalam segi marketing referralnya mouth to mouth gitu ya. Nah, kita harus ada agile supply chain, jadi rantai pasokan yang agile. Jadi konsumen saat ini mengharapkan item tersedia saat mereka menginginkannya, dan hal ini menyebabkan pengecer menawarkan layanan pengiriman dan pengambilan di hari yang sama. Nah, kebanyakan sekarang supply chain-nya itu untuk necessity seperti popok gitu ya. Saya sebagai ibu, saya ada 1 anak, kadang-kadang nggak ada popok, tapi lupa kan gitu. Jadi saya expect sebagai consumer, kalau saya daripada ke retail store ya, lebih baik order online, habis itu langsung mereka kirim gitu. Saya nggak apa-apa kalau bayar ekstra gitu dalam segi delivery-nya kan ya. Nah, itu kebanyakan pengirimannya mereka mau hari ini untuk necessity yang diperlu, dan atau the next day, hari kemudian latest kan, supaya mereka feel good dalam segi membeli produknya dan servisnya dan experience-nya ya, pengalaman pembeliannya dari store itu. Dan jadi
agar pengecer dapat menawarkan layanan jenis ini. Jadi Anda harus memiliki rantai pasokan kelas dunia, world class supply chain. Jadi jadi harus ada visibility ya dalam segi ada demand, ada supply semenjak waktu Anda dapat request-nya itu dan pembayaran dari konsumernya gitu. Nomor 3, changing rule of store. Jadi kalau Bapak Ibu tahu di Singapura Robinson udah close down ya, out of business. Nah, mereka masih menggunakan model brick dan mortar. Brick dan mortar itu sebagai physical store. Sekarang kebanyakan seperti Zalora, seperti Lazada, ya, mereka ada virtual store. Jadi ada changing role of store, ya. Jadi dan mereka menggunakan pengenalan teknologi. Dan sekarang kalau Bapak Ibu lihat is reselling, ya juga. Jadi ini part of the omni-channel solution juga ya dalam segi marketing di retail. Nah, ada juga yang kalau physical store dalam area pandemi harus ada kamera digital, harus additional safety juga dalam segi pakai sanitizer kan untuk supaya tangannya itu tidak ada COVID-19 germ, kalau hopefully not gitu ya. Ya jadi harus di clean, harus pakai masker sebelum store. Jadi ada changing role and changing situation dalam segi pengalaman pembelian. Tapi kalau di Indonesia pasti mereka sebelum PSBB-nya mereka suka ngelihat gitu ya. Saya sendiri juga suka ngelihat baju-baju gitu loh, barang-barang suka sentuh. Tapi sekarang nggak bisa tester sekarang. Jadi role-nya itu berganti. Nah, bagaimana Bapak organisasi ini dapat adapt dalam segi maintaining, empowering consumer-nya, provide supply chain yang agile dalam situasi ini. Nah, itu yang challenge nomor 3 yang terbesar. Nomor 4, sensorification. Apa itu, Bu Dewi, sensorification? It's actually using sensor, yaitu perangkat Internet of Things. Nah, dalam segi Internet of Things itu sebenarnya memainkan peran di hampir setiap industri saat ini. Untuk retail, data IoT itu menghadirkan visibilitas yang lebih besar ke dalam operasi rantai pasokan, that means to supply chain, ya. Jadi mengurangi kehabisan stok dan mengoptimalkan pilihan berdasarkan referensi pelanggan, ya. Jadi IoT dengan IoT itu pasti ada banyak data yang dapat dimasukkan, kan ya. For example, kalau di phone saya mau lihat lucky draw ya, lucky draw saya masuk gitu. Saya allow retailer itu untuk mengakses info saya. Jadi demografisnya gitu ya. Jadi kalau banyak konsumer pasti datanya berombak gitu ya, pasti increase gitu ya, berbesar. Nah, ini adalah dalam segi IoT gitu. Bagaimana retail store dapat mengambil actionable insight dalam raw data ini yang dapat. Contohnya, kebanyakan retail store mau empower consumer-nya dalam segi loyalty point, kan, menggunakan loyalty point. Jadi harus tahu dalam segi demografi. Orang yang muda, kesukaannya pasti berlainan dan pengalaman dalam segi pembeliannya itu virtual pasti lain dibanding orang yang lebih tua, ya. Di generasi X kita bilang versus milenial. Jadi kita harus tahu dalam segi profil mereka gitu loh ya. Dan dengan ClickSense kita juga ada customer yang udah tahu profil itu dan dalam segi behavioral, consumer behavior, apa yang mereka beli pada saat waktu kapan dan berapa kali di setahun. Jadi itu bisa data itu dan insight itu bisa divisualisasikan dan data itu di-capture oleh Internet of Things yaitu sensor ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah slide berakhir saya ya.
Saya juga sebelum saya berakhir dalam segi presentasi saya ingin share juga dalam segi tip for success dalam segi retail. Ya, jadi nomor satu, ingatlah bahwa konsumer itu expect a seamless dan effortless experience online maupun offline dan transisi across omni-channel. Ya, kebanyakan saya lihat walaupun contohnya saya sendiri, Bapak Ibu, saya tinggal di Singapura, ya. Tapi saya sering ke Instagram lihat Luna Maya. Jadi Luna Maya sering bilang, oh dalam segi ini produknya bagus, ini produknya bagus. Nah ini adalah channel dalam segi contoh satu online channel yang Bapak Ibu boleh lihat dan bisa mengalihkan data kan ya dan lihat dalam segi consumer behavior apa yang mereka beli, apakah kalau Luna rekomendasi ini akan dibelikan kan ya langsung gitu loh. Dan online selling juga ya, on time juga itu is another omni channel lagi. Jadi ingat changing rule of store. Nomor 2, behavior pattern yang lebih saya tadi lihat itu. Coba lihat dalam segi pakailah data Bapak Ibu sendiri di organisasi dan analyze consumer behavior pattern-nya dari multiple data source. Bukan hanya satu ya, Bapak Ibu. Jadi harus lihat dalam segi dari sumbernya. Ya, dari sumbernya, bukan dari headquarter-nya, ya. Nomor 3, mobile retail sale pasti akan meningkat dan e-commerce pasti akan di situ. Walaupun pandeminya sekarang is happening ya di Asia, tapi di habit of dalam segi online selling pasti ada. Ada konsep dalam segi drop shipping kalau Bapak Ibu tahu kan ya. Nah ini omni channel yang lainnya lagi gitu. Jadi ini akan evolve dan sebagai retail store kita harus evolve juga gitu dengan teknologi ya. Nomor 4, agile supply chain. Nah, ini pasti ada di situ dan kemungkinan lebih dalam saya bilang dalam segi IoT ya. Dan nomor 5, point of sales transaction, data analysis, deliver insight to product affinity and help retailer build tailored assortment of products. Jadi ini ada 5 tip untuk sukses dan dalam segi industry insight dan bagaimana Bapak bisa implement dengan mengharness data Bapak Ibu sendiri dan visualize and make decision dalam segi itu. Oke, terima kasih. Itulah presentasi saya. Saya harap ada yang bermanfaat juga dalam segi industry insight, data driven culture, dan juga mengenai Qlik sebagai data and analytics company. Ya, dan saya akan serahkan ke Bu Sandra untuk porsi dalam segi apa itu QlikSense kan ya. Dengan Bu Sandra, saya serahkan ke Bu Sandra. Terima kasih Bapak banyak. Ibu. Ya. Terima kasih banyak ya Bu Dewi. Iya, Bagus sekali sama-sama. presentasinya. Terima kasih. Boleh Sekarang stop saya sharing akan, ya. Ya. Sekarang saya akan share screen. Sudah di-share ya Bu Sandra? Oke. Sudah Ya, oke. kelihatan Makasih ya? banyak ya. Sudah kelihatan. Oke, ya. Oke, selamat siang ya Bapak Ibu, buat kehadirannya juga. Perkenalkan nama saya Sandra sebagai Solution Architect dari Qlik. Dan hari ini topik yang akan saya bawakan benar mengenai QlikSense. Tapi saya juga pengen kasih tahu background-nya kenapa sih QlikSense gitu ya untuk industri retail dari bidang industri Bapak Ibu yang hadir sekarang. Jadi modernize your analytics with QlikSense untuk retail. Tuh. Kenapa sih harus modernize? Kita tuh sekarang sedang berada di era yang teknologinya berkembang pesat ya kan, mungkin udah berjalan 10-20 tahun gitu. Nah di satu sisi market juga terus bergerak gitu, ngikutin perkembangan kayak misalnya dari lifestyle, politik, dan salah satunya teknologi juga ikut nyumbang gitu ya untuk mempengaruhi perkembangan market dari tahun ke tahun. Nah kan Bapak Ibu yang udah hadir di sini dari bidang retail gitu ya, tentunya paham banget kan kalau misalnya perlu banget untuk bisa ngeadopsi latest teknologi gitu dalam menunjang akselerasi bisnis ya kan untuk bisa ngerangkul market gitu, embrace the market.
Oke, sekarang misalnya udah nge-adopt gitu kan latest teknologi, selanjutnya apa? Nah, gimana penerapannya? Sehingga bisa efektif gitu, bisa ngebawa kita tuh bener-bener maju gitu, nggak stuck aja di sini gitu, tapi terus maju ya kan, dan bener-bener bisa masuk ke community, ke market gitu. Dan bermunculan mungkin use case ya, ide-ide kreatif yang bisa, yang benar-benar kayaknya sebenarnya penting banget, krusial ya, untuk bisa diterapin dengan gabungan dengan teknologinya juga ke arah yang kita inginkan gitu. Ya batasnya sebenarnya imajinasi kita aja sih. Terus business user, ya kan? Saya yakin dari Bapak Ibu yang hadir, mungkin sebagian dari business user gitu ya, yang biasa nganalisa data gitu kan kesehariannya, liatin data lah tiap hari, nganalisa. Nah, tentunya nuntut fleksibilitas gitu kan, untuk bisa ngasilin analisa yang cepat gitu kan, nyajiin analisa dalam bentuk yang enak dilihat, supaya bisa di-present misalnya ke audiens yang di internal. Atau misalnya present ke bos, ke manajemen, seperti itu. Nah, jadi self service analytics itu adalah kuncinya gitu untuk bisa nge-empower Bapak Ibu sebagai business user. Leverage AI, mungkin kalau topik AI, artificial intelligence gitu ya, udah pada tahu kan, oh kecerdasan buatan gitu, yang berusaha meniru kepintaran manusia ya kan. Tapi kalau AI-nya diklik itu kita nyebutnya augmented intelligence. Augmented intelligence jadi sebenarnya kayak gabungan dari kecerdasan mesin gitu ya, kecerdasan mesin dengan jam terbang atau kayak skill knowledge dari human gitu. Nah, Bapak Ibu yang business user tentunya mungkin kuliahnya juga relevan ya kan dengan bidang yang sekarang sedang dipegang gitu. Udah gitu juga dengan pengalaman kerja bertahun-tahun, tentunya itu tuh nggak bisa digantikan gitu dengan misalnya kecerdasan mesin. Oke lah bisa bikin algoritma, machine learning, tapi tetap itu sebenarnya diajarin dari mana? Kalau di kita tuh ngegabungin dua itu sehingga akhirnya jadi lengkap gitu loh. Kita tuh nggak bisa benar-benar cuma ngandelin kecerdasan buatan, di mana kita akhirnya kerjasama nih gitu sama human. Jadi human sama mesin tuh ibaratnya kayak kerjasama. Itulah sebenarnya kenapa sih perlu banget modern analytics ya di zaman sekarang. Nah, kemudian kalau misalnya kayak dari kita ya, dari kita klik, kita tuh ada Click Sense namanya. Click Sense itu kita nyebutnya nggak cuma sekedar BI tools gitu ya, nggak sekedar business intelligence tools atau cuma visualisasi, kita tuh nyebutnya platform. Di mana di kita tuh banyak sekali fitur, nggak cuma sekedar bikin chart gitu ya, drag and drop, pilih ini itu, udah jadi gitu. Nggak cuma itu, kita banyak inovasinya. Yang pertama ngomongin cognitive engine. Jadi cognitive engine itu ada elemen AI-nya di dalam. Jadi kalau Bapak Ibu punya data gitu ya, misalnya punya data tanggal gitu kan, data order date misalnya, terus ada data country misalnya atau kayak city gitu ya. Oh, Jakarta, Bandung segala macam. Data-data itu tuh ClickSense bisa nganalisa, oh ini datanya geodata nih gitu. Oh, Bandung, Jakarta ini kota nih gitu. Jadi ini di tag sebagai geodata dan akhirnya ditampilkan dalam bentuk maps gitu. Itu pinternya si cognitive engine gitu, kita nyebutnya namanya cognitive engine. Itu salah satu contoh aja ya, masih banyak contoh-contoh lain. Insight Advisor, nah ini nanti saya akan tunjukin juga gimana enaknya kita bisa pakai natural language, kita bisa ketik gitu ya dalam kalimat, misalnya kalimat dalam bahasa Inggris ya, kita ketik kalimatnya atau kita ngasih frase apa, keluar langsung resultnya dalam bentuk chart. Jadi kita kayak conversational analytics gitu ya dengan ClickSense gitu. Udah gitu juga bisa dikasih chart-chart gitu ya, tanpa kita perlu effort-effort bikin dari awal. Itu chartnya bisa dibikinin sama si Insight Advisor gitu, karena dia pelajarin datanya. Jadi dia ClickSense itu punya kemampuan ya, Insight Advisor itu punya kemampuan buat nge-profile datanya, nge-profile data yang kita punya. Terus dari situ dia bisa kasih tahu, oh chartnya bagusnya ini loh gitu. Jadi kita punya pilihan, terus dari situ kita bisa pilih kira-kira yang cocok yang ini deh gitu. Jadi berarti kita tuh udah dimanjain banget, semuanya dikasih gitu. Accelerated self-service tentunya kayak tadi ya, buat business user, buat bikin chart tuh enak banget kalau misalnya kita bisa bikin nggak perlu ngandelin gitu ya, notabene kayak ngandelin tim lain lah gitu. Dengan kayak kita punya Excel yang mungkin belum sampai
dipublish dulu deh, ini saya punya data dulu, tapi belum ready kalau mau dipublish secara satu company gitu, seorganisasi lihat. Nah, saya pengen coba lihat-lihat dulu gitu kan, bikin-bikin dulu. Udah gitu kalau udah mungkin baru deh di share ke yang lain gitu. Jadi itu business user tuh benar-benar dikasih ibaratnya tuh senjata yang emang enak banget gitu dengan ClickSense. Nah, Insight Advisor Chat. Jadi sebenarnya chatting gitu ya, kita bisa chatting, nanti saya akan tunjukin juga. Jadi kalau misalnya dengan chatting ini kan kita kadang kayak liatin chart aja, mungkin tiap hari lihat lama-lama udah kayak bosen, udah jenuh gitu ya. Nah dengan kayak kita ngetik chat gitu aja langsung dapat insight-nya, ibaratnya apa namanya, mengurangi waktu lah gitu, jadi akhirnya hemat waktu, jadi lebih cepat. Click alerting, jadi kalau misalnya kayak kita udah biasa liatin data yang tadi ya, sebenarnya jenuh gitu kan, tiap hari liatinnya data itu lagi gitu. Yang lain kan mungkin nggak cuma nganalisa aja. Nah dengan click alerting kita tuh jadinya nggak perlu rutin terus liatin dashboard, liatin chart tiap hari. Tapi kita ya udah kita kerjain fokus rutinitas kita yang lain. Tapi pada saat ada kejadian luar biasa, ada anomali, misalnya contohnya target penjualan kita tiba-tiba drop nih. Gitu, dropnya sampai threshold tertentu yang kita tentuin. Misalnya dropnya sampai 25%. Nggak pernah nih selama histori kayak gitu terjadi gitu ya. Dan baru dari situ kita dapat alert misalnya dalam bentuk email, terus kita akhirnya jadi dari situ take action. Kita investigasi kenapa sih ini bisa dropnya jauh banget gitu. Makanya itu kita ada gitu ya karena kita ngejawab kebutuhan dari user juga, kebutuhan dari market gitu. Visualization enhancement, jadi kayak tadi Bu Dewi sebut ya, kita tuh inovasi tiap setahun tuh ada jalan berapa kali nambah-nambah chart. Mungkin tahulah pie chart, bar chart itu kan udah common ya. Kita nambah-nambah yang lain kayak kita ada organization chart, ada Sankey chart, macam-macam lah gitu. Udah itu data prep improvement. Jadi yang kayak tadi ya, business user yang bukan backgroundnya dari IT, bisa nggak sih bikin chart, bikin dashboard dari nol gitu ya, dari nol. Bukan dibikinin modelnya sama tim IT misalnya. Bisa nggak sih? Bisa banget gitu. Dengan data prep improvement, bisa nambah-nambah field, bikin sendiri. Udah gitu, apa namanya, mau bikin bucketing misalnya kayak kalau apa ya, misalnya kalau dari tim kayak finance, bikin bucketing API kayak gitu, API bucket misalnya IR bucket gitu. Atau misalnya kalau kayak pengen lihat nih di penjualan, pengen lihat range-nya dari jam 6 sampai jam 12 misalnya, kita bikin bucket sendiri juga bisa gitu. Udah itu open APIs embedded. Nah, embedded gini maksudnya ClickSense itu kan kita akses lewat browser ya, jadi web base kita. Itu misalnya di Bapak Ibu di organisasi punya web juga gitu, udah punya web internal portal misalnya atau punya apa untuk sales funneling saya punya Salesforce misalnya atau apapun, kita bisa embed loh gitu ClickSense chart-nya di web atau aplikasinya Bapak Ibu gitu. Dan itu udah disediain semuanya pakai API. Lalu kita juga tersedia di mobile ya karena kita tuh udah tampilannya juga responsif. Ibaratnya kita buka dari browser ya kan, ukurannya dikecilin udah langsung otomatis nyesuaiin gitu. Jadi udah enak banget kalau di misalnya gadgetnya pakai apa? Pakai iPad, pakai HP gitu kan, smartphone yang ukurannya juga kita beda-beda ya kan. Nah, itu udah otomatis ke resize sendiri gitu. Hybrid cloud deployment. Jadi mungkin kalau dulu kita fokusnya on-prem ya, sekarang kita udah mulai shifting nih gitu. Industri tuh udah ngelihat cloud ya kan. Udah banyak banget gitu kan solusi cloud. Nah, kita juga udah ada gitu. Bahkan kalau combine mau ada yang di cloud, ada yang di on-prem juga bisa. Ini kira-kira dari ClickSense Innovation. Nah, saya pengen nekenin dari sisi ClickSense. Tadi kan Bu Dewi sempat nyebut ada end printing, ada alerting kayak gitu ya. Nah, sebenarnya ClickSense itu inti dari platform, kita nyebut BI platform kita ya, data analytics platform kita namanya ClickSense. Nah, kita tuh ada value added product. Ibaratnya kayak produk-produk yang mengelilingi ClickSense gitu. Kalau emang butuh bisa gitu kan, kalau enggak ya dengan ClickSense saja sebenarnya udah cukup. Nah, saya pengen kasih tahu apa aja sih value added-nya. Yang pertama ada geoanalytics ya. Tanpa geoanalytics saya bukan bilang kita nggak bisa tampilin maps loh, bisa banget. Kita bisa tampilin analisa dalam bentuk chart gitu kan. Jadi kita ngeliatnya dalam point of view geo gitu ya. Bisa kelihatan dari di Sumatera kota Medan berapa gitu kan. Dari warna bisa kelihatan pakai tampilan maps. Itu bisa tanpa geoanalytics yang sekarang lagi saya tampilin. Tapi geoanalytics yang ini adalah kalau misalnya
Bapak Ibu tuh pengennya cepet nih gitu, bener-bener cepet sampai akhirnya tolerir waktu generate-nya bener-bener detik aja matters gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi solusi karena dengan G-Analytics yang kita offer ini on-prem, jadi kita nggak nge-look up gitu ya datanya ke cloud-nya kita. Nah, kalau misalnya dengan ClickSense itu kan kita nge-look up, jadi yang pasti butuh internet gitu. Nah, ini kalau misalnya G-Analytics ini nggak harus pakai internet juga bisa gitu, karena on-prem di apa namanya di lokasi servernya di tempat organisasi Bapak Ibu. And printing gitu ya, kayak yang tadi dari Bu Dewi sebutin. And printing apa sih? Tentunya di Indonesia masih tetap butuh yang namanya fixed report, ya nggak sih? Jadi fixed report yang kayak masih perlu judulnya ditentuin kayak gitu di sini. Udah gitu kayak misalnya ada apa namanya kayak footernya kayak gitu. Nah itu kita dengan end printing. Udah gitu kita juga formatnya macam-macam. Misalnya mau dihasilkan dalam bentuk Excel, PowerPoint gitu kan, atau PDF macam-macam. Dan bisa kita kirim dalam bentuk email, misalnya di schedule mau tiap hari gitu kan. Udah gitu kita mau kayak publishnya ke ClickSense juga, misalnya kayak gitu, atau dikirim ke sharing folder, itu juga bisa banget. Terus yang ketiga ada click alerting yang tadi saya sebut ya. Dengan click alerting tuh ngebantu banget. Kita yang biasa jenuh gitu ya ngeliatin data analisa tiap hari, udah deh kita bikin apa ya namanya, cara kerja kita lebih efektif, kita prioritasin gitu ya kan, energi kita buat ngerjain yang lain, dan pada akhirnya pada saat ada anomali kita kesampingin dulu gitu yang rutinitas itu, kita balik lagi nih ke apa yang kita mau analisa dari hasil apa namanya alert itu gitu. Oh kita di alert ada sesuatu yang salah, kita harus investigasi terus kita kolaborasi lah sama tim yang lain gitu kan, supaya bisa cepet bener-bener diselesaikan masalahnya ya nggak sih. Kalau tanpa itu kan kita udah taunya mungkin kayak perlu waktu 1 atau 2 hari baru tahu, terus baru dari situ kita analisa. Kalau ini kan jadi cepat gitu, itu dengan fungsinya click alerting. Nah ini kira-kira ya kayak kita punya data, udah gitu data sumbernya kan dihasilkan dalam bentuk chart di ClickSense. Kemudian dengan click alerting itu tiap kali ada sesuatu yang sesuai aturan yang kita tetapkan, dikirimlah ke email atau ke mobile gitu, mobile apps kita juga di click alerting. Udah itu kita dapat alert bisa di mana aja jadinya kan. Seandainya kita udah pulang dari kantor, kita juga dapat tetap emailnya ya kan, jadi tahu nih aware. Oh, kalau emang urgent mungkin harus misalnya kalau dalam keadaan nggak WFH gitu ya, kita tetap harus paling balik ke kantor gitu kan misalnya, cepet-cepet ngatasin karena emang ada kejadian yang urgent banget. Kemudian yang keempat, Insight Advisor Chat. Nah, dengan Insight Advisor Chat ini sebenarnya kita bisa chatting loh gitu via dari mobile ya kan. Terus misalnya kayak kita punya Teams gitu, udah gitu punya Skype, kita bisa chatting, kita bisa ketik dalam bahasa Inggris gitu. Terus udah itu dibentukkan chartnya oleh Insight Advisor gitu. Makanya jadi buat yang sibuk manajemen atau tim sales atau siapa yang mungkin sering banget keluar gitu ya, jadi mobile gitu ya dalam keadaan mungkin kalau lagi nggak corona sering mobile kayak gitu, akhirnya ya jadi dengan ini ngebantu banget gitu. Selanjutnya untuk top retail solution ya, um, yang pengen saya share ini dari sisi consumer. Udah gitu kalau dari sisi consumer kita punya digital consumer analysis. Ini contoh topik use case aja ya. Kalau tadi kan dari Bu Dewa udah ceritain. Nanti saya cerita mengenai use case yang sering kepake gitu ya dalam sisi consumer. Digital consumer analysis gitu ya. Nah sebenarnya kalau misalnya yang sekarang kalau kayak retail gitu pasti udah sering banget ya jualan di sisi online gitu kan. Nah udah gitu kita pengen lebih dekat lagi dengan konsumen kita kan. Kita nganalisa nih sebenarnya gimana sih tren pembelian dan behavior customer gitu kan. Apakah mereka tuh lebih senang pakai produk yang mana gitu kategori yang kita punya. Kalau kita retail yang banyak banget barangnya gitu kan. Udah gitu kayak maksudnya dilihat secara profile apa namanya customer kita gitu kan dari sisi age-nya misalnya, atau kayak pakainya pakai mobile phone yang mana sih, misalnya pakai Apple kah atau pakai Android kah. Jadi segmen-segmennya kita bisa lihat gitu, analisa dari sisi itu. Kemudian kayak market basket analysis gitu. Nah, ini berguna banget juga buat optimasi ya. Ini nanti saya akan tunjukin juga gimana kita bisa cross selling gitu kan. Udah gitu kita bisa optimasi dari segi pricing, promosi juga gitu ya. Supaya bisa explore dan kasih brand awareness gitu kan ke
kalau misalnya dalam hal kesamaan produknya gitu. Dan kita bisa baca pola pembelian juga gitu. Kemudian dari sisi supply chain gitu ya, kita bisa nyajiin gitu kan visibility inventory-nya. Jadi sebenarnya kita perlu pastiin nih, jangan sampai kita out of stock, nggak tahu ya sebenarnya market lagi butuh gitu kan. Makanya itu penting banget, jadi supply chain itu penting supaya bisa monitor dalam hal apa namanya supply chain visibility gitu. Kemudian dalam hal supplier performance, dalam hal supplier performance juga kita harus perlu analisa gitu kan. Kalau misalnya kayak supplier, supplier itu apa namanya, kira-kira bagus nggak sih dalam segi nganterin barang ke kita gitu kan. Kita skornya kira-kira bagus nggak sih gitu kan. Kita perlu analisa juga, jangan sampai kita terus stuck sama supplier yang nggak apa ya namanya, nggak bisa kerjasama dengan kita gitu ya secara dengan baik gitu ya kerjasamanya ya kan. Jadi kita perlu monitor mana sih supplier yang perlu kita ya udah maintain kerjasamanya, atau yang mana yang kita perlu ya udah kayak kita harus nyari supplier baru gitu. Kemudian kayak dari segi changing role of the store gitu ya, kita ngomongin segi store. Nah kalau misalnya dari segi store, kalau kayak store performance juga kita perlu monitor nih sebenarnya store-store mana sih kira-kira yang nguntungin gitu kan, atau yang kira-kira malah sebenarnya ini store kayaknya udah nggak nguntungin deh. Kita masih tetap profit dari segi global, karena mungkin di profit dari store yang lain, ini store-nya bikin rugi, mungkin kita perlu tutup kayak gitu. Kemudian kayak retail margin erosion, kita juga perlu tahu nih sebenarnya kira-kira produk mana sih yang benar-benar nguntungin gitu kan, yang benar-benar nguntungin, atau mana kira-kira yang kita bikin penurunan harga dan akhirnya jadi bikin marginnya jadi berkurang gitu. Kita perlu analisa, jangan sampai kita kurangin, nggak tahu ya ada cost-cost lain yang kita nggak tahu dan akhirnya malah ternyata marginnya minus low gitu di produk itu atau di store itu, dari berbagai dimensi lah gitu. Jadi kita bisa menganalisa dalam berbagai dimensi dan lihatnya big picture sampai kita akhirnya bisa bikin decision yang tepat. Nah, ini saya masuk ke cerita gitu ya, cerita dari 7-Eleven. Mungkin kalau dari Bapak Ibu yang bisnisnya mirip gitu ya. Ini cerita juga nih di ASEAN gitu ya, di ASEAN kita ada di Thailand untuk 7-Eleven. Itu dia bisa nge-identify gitu loh, produk mana sih sebenarnya yang top selling banget ya di sekitaran jam sebelum orang kerja. Jadi di sekitar jam 8 sampai jam 10, ternyata setelah dianalisa, yang paling laku tuh adalah coffee gitu. Black coffee sama ini apa namanya? Telur rebus gitu. Ya kan, nah dari situ jadi akhirnya ketahuan, oh dua ini yang paling laku nih, jangan sampai ini kurang, ya nggak sih? Akhirnya jadi karena tahu itu, mereka jadi benar-benar pastiin stok telur gitu kan, stok telur sama kopi itu jangan sampai kekurangan, sampai sama air angetnya juga gitu ya, air panasnya di sana gitu kan, di setiap store 7-Eleven gitu. Nah jadi makanya kalau misalnya kayak gitu dengan adanya apa namanya analisa seperti itu dibikin kita jadi kita harus sediain barang dan juga kita bisa cross selling. Oh, dipaketin misalnya gitu kan. Apa namanya telurnya sama apa namanya kopinya gitu. Jadi harganya menurut saya lebih murah, bikin bikin menarik buat customer. Itu kira-kira ya itu, dan itu bisa didapat gitu ya analisa itu dengan market basket analysis dan supply chain analytics gitu loh. Dan kita juga provide service untuk consulting ya, dengan training juga education sampai bikin timnya juga jadi apa namanya data literacy-nya juga meningkat gitu loh. Karena kalau misalnya data literacy-nya kurang juga jadi sayang ya, nggak optimal gitu loh. Lalu yang kedua cerita yang saya pengen nyeritain adalah tentang dari IKEA ya. Tadi kan sempat di slide-nya Bu Dewi juga ya. IKEA itu kan yang menyediakan gitu kan furniture retail banyak, gede banget ya kan. Dan di Indonesia juga udah ada ya kan. Nah sebenarnya kalau misalnya yang sekarang yang saat ini dari IKEA udah bisa solve gitu ya dalam hal apa namanya untuk kemampuan retailnya gitu ya. Sebenarnya dari IKEA ini si ClickSense-nya itu ngebantu banget dalam hal dia tuh bisa ngasih analisa sebenarnya produk-produk mana sih yang kira-kira paling nguntungin kayak gitu. Udah gitu kayak misalnya dia
juga memastikan gitu ya forecasting-nya, mana yang forecasting untuk mastiin stoknya itu cukup untuk produk yang mana, kayak gitu. Kemudian dalam hal kayak KPI juga dia pastiin metrik-metrik mana yang dia harus analisa, dan operational cost-nya juga, jangan sampai udah semuanya oke gitu ya revenue, tapi ternyata cost-nya gede, marginnya jadi kegerus juga ya kan, makanya itu juga yang termasuk dianalisa. Nah, benefitnya apa sih dengan mereka pakai ClickSense itu? Karena dengan adanya ClickSense, jadi manual work-nya itu udah berkurang banget gitu. Udah gitu kayak manual bikin report karena semuanya udah otomatis ya kan, dan dengan ClickSense bikin reportnya juga gampang gitu ya, chart-nya gampang. Akhirnya buat yang kayak gitu juga jadi cepet banget dalam hitungan, mungkin bukan hari tapi hitungan jam udah jadi kebutuhan mereka buat bisa menganalisa gitu. Ini sih kira-kira ya use case yang ada di dalam hal bidang retail gitu ya, yang kita lihat juga secara di Indonesia juga ada gitu. Nah sekarang saya akan masuk ke demo gitu ya. Sekarang saya akan masuk ke demo. Jadi yang pertama saya ingin demokan ya sebenarnya, tunggu ya. Jadi yang saya pertama demokan itu saya pengen demoin mengenai market basket analysis ya. Jadi kalau kayak tadi cerita ya kan kayak di 7-Eleven gimana sih bisa sampai tahu analisa sebenarnya produknya mana yang paling nguntungin gitu kan. Mungkin dia udah analisa dulu dan akhirnya dia bisa dapetin nih itu sebenarnya dua itu yang paling top gitu kan. Nah kayak gini contohnya di sini kita punya berbagai macam produk gitu kan. Terus kita juga bisa lihat oh revenue yang paling tinggi itu sebenarnya mana gitu kan. Dari customer mana yang paling sumbangsinya paling gede gitu ya. Misalnya di sini saya punya ada misalnya kayak ada bir misalnya gitu ya. Terus udah gitu pengen lihat juga sama cookies misalnya nih. Oh ternyata pada saat saya pilih dua ini, ternyata ada 61 gitu loh order yang barengan ya kan. Ada 61 order yang barengan beli. Jadi kalau dilihat oh kayaknya nih dua bisa dibikin paket nih gitu kan. Atau ditaruhnya deketan gitu. Jadi jangan sampai orang yang emang punya tendensi untuk beli bir lalu beli cookies juga itu nggak taruhnya jauh gitu kan. Jadi akhirnya ya udah deh males gitu, udah cepet-cepet pergi deh gitu kan. Misalnya, nah kalau misalnya taruh deket kan jadi akhirnya kebeli deh gitu kan. Nah itu kira-kira salah satu contohnya gitu ya. Kalau misalnya dari segi market basket analysis gitu. Nah berikutnya saya juga pengen kasih lihat juga mengenai what if analysis gitu ya. Nah, what if analysis ini berguna banget buat Bapak Ibu dari divisi yang emang mungkin perlu gitu ya buat nganalisa, buat ngesimulasiin sampai tanpa benar-benar real gitu ya. Misalnya analisa gimana ya kalau misalnya harganya kita naikin nih 5%. Atau gimana kalau cost-nya kita kurangin misalnya sekian persen. Gimana kalau kuantitinya kita tambahin gitu, kira apa yang terjadi dengan margin. Nah, ini semua bisa kita lihat dalam what if kayak gini. Dan ini datanya nggak benar-benar disimpan, jadi kita bisa main simulasi gitu ya tanpa worried kayak benar-benar kayak kesimpan nih gimana gitu. Enggak, ini benar-benar cuma simulasi aja on the fly gitu ya. Contohnya kayak gini, saya pengen price-nya saya tambahin sebanyak misalnya 9% gitu. Apa yang terjadi? Oh ternyata marginnya jadi what if jadi segini gitu ya. Udah gitu margin apa namanya secara persentasenya 4,71% gitu. Ya karena sementara kalau misalnya kayak dari marginnya sendiri dia segini gitu. Nah makanya jadi dengan kayak gitu kita bisa tahu nih kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya kita price-nya kita naikin kayak gitu. Terus kalau misalnya cost-nya kita ternyata kita naikin dalam hal kita kayak kebayang kayak kita akan ada cost tambahan deh gitu. Misalnya kita ada mikir mau kemasannya kita benerin dan itu cost-nya jadi naik misalnya itu juga bisa kita simulasiin di sini gitu. Nah, ini semua dengan mengenai what if analysis. Ya, saya juga pengen tunjukin juga yang lain ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi dari Bu Dewi gitu kan sempat mention mengenai kalau di BI tools yang lain itu menekankan ke SQL based tools gitu kan, ke SQL based. Nah, kita itu enggak SQL. Kita tuh punya yang namanya teknologi dari dulu banget ya. Ini adalah kelebihannya ClickSense gitu ya. ClickSense dari dulu pertama kita punya itu namanya adalah associative difference. Apa sih associative difference? Mungkin ya Bapak Ibu yang belum pernah lihat, ini menurut saya adalah satu hal yang kita udah punya lama banget ya, udah tua lah ibaratnya teknologi udah tua. Tapi ini yang paling
hebat kalau menurut saya gitu ya. Ini bukan muji dari produk tempat sendiri kerja ya, tapi menurut saya ini emang paling hebatnya karena ini unik banget ya, unik banget nggak ada di tempat lain dan bikin kita tuh jadi efektif kerjanya. Gimana sih? Nah, kalau dilihat ya di bagian atas itu kita nyebutnya associative difference. Nah, yang kita punya. Yang di bagian bawah itu query based tools. Ini yang dimiliki biasanya dari kompetitor BI yang lain gitu ya, traditional BI. Nah, kalau kita biasa lihat kayak kita ada punya data nih ya, ada 5 field. Ada customer, region gitu ya, segmen. Contohnya dari customer, kita ada 3 macam customer status nih. Ada silver, gold, platinum. Misalnya kita pengen lihat nih yang platinum gitu ya. Ini kan pertanyaan pertama kita. Gimana sih tentang customer status yang platinum? Kita pengen lihat deh gitu ya kan. Nah, begitu kita ngeklik platinum, kalau dilihat nih ya, warnanya langsung berubah. Ya, jadi warna hijau. Ya kan. Jadi main warna nih gitu, si ClickSense nih. Main warna, warnanya ada 3. Ada warna hijau, putih, sama abu-abu. Jadi kalau kita pilih apa, itu warnanya berubah jadi warna hijau, platinum, ya kan. Lalu begitu kita pilih platinum warnanya berubah jadi hijau, lihat ya yang di region. Ada East, North, North Central, sama South East ya. Ada 4 yang warnanya jadi putih, ya kan. Karena dia tuh ada 4 region yang emang berelasi, ada asosiasi sama platinum customer gitu loh. Sementara si South sama West itu nggak ada asosiasi sama sekali sama platinum gitu. Makanya warnanya jadi abu-abu gitu. Nah, sekarang kalau kayak kita lihat di bawah ya, yang query based tools nih. Customer yang silver sama gold itu nggak tampil kan, ya kan? Ini sama kayak kalau kita pakai Excel. Kalau kita punya data Excel terus kita pengen analisa, biasanya ngapain sih? Filter kan, ya kan? Filter deh, field ini kita cari value yang kita mau cari, udah gitu udah ke filter barisnya jadi dikit ya kan. Nah, ini sama. Kita ngefilter platinum, akhirnya si silver sama gold jadi ke hide, ya nggak sih? Jadi ke hide, iya, kita fokus, kita ngelihat bisa, tapi kalau misalnya kita ganti pertanyaan, saya pengen tahu nih sekarang. Oke, kita udah tahu profil platinum kayak gini gitu kan. Terus kayak lihat di segmennya ternyata ada catering, convenience store, healthcare, sama restoran, sama cafe gitu ya. Ternyata sebenarnya ada 4 segmen lain ya, kayak ada hotel deh gitu ya. Yang nggak kelihatan nih di sini ya kan. Kalau yang di bagian query based tools ya nggak sih? Yang health hotel itu nggak kelihatan, supermarket juga nggak kelihatan ya kan. Ternyata supermarket itu bukan customer tipe platinum. Nah, tapi kalau kita pengen tahu gimana kalau profil supermarket, kita pengen lihat nih profil datanya kayak gimana. Itu gimana? Nah, kita harus di-clear dulu selection-nya, baru kita pilih supermarket, ya nggak sih? Itu kan yang terjadi kalau kita pakai BI tools yang lain atau kayak pakai Excel gitu loh. Nah, kalau dengan ClickSense itu nggak perlu karena di sini tampil-tampil aja kok, cuman warnanya abu-abu aja gitu. Jadi yang kita lakukan, kita perlu klik si supermarket, langsung ganti pertanyaannya dari platinum customer status jadi supermarket. Ya nggak sih? Nah, dengan kayak gitu kita cuma perlu 1 klik, effort kita cuma sekali, kita langsung switching gampang banget. Jadi tektokannya cepet gitu loh. Jadi kok kebayang kalau kayak di environment-nya kerjanya tektokannya cepet, ditanyain sama bos, ditanyain sama tim ini, itu. Kalau misalnya kayak tools-nya aja nggak bikin kita cepet, ya nggak sih? Ya wajar aja segalanya lama, ya nggak sih? Nah, kalau kita pengen cepet, kita butuh juga yang tools-nya cepet juga gitu. Ini yang pertama ya dari namanya associative difference gitu kan. Terus udah gitu kayak the power of gray. Tadi kan saya sebut ada warna abu-abu ya kan. Nah, dengan warna abu-abu ini kita jadi ada dapetin insight loh sebenarnya ya kan. Padahal kalau misalnya dari traditional BI mungkin ngelihat kayak yang abu-abu itu kita sembunyiin supaya kita fokus gitu ya, secara mata fokusnya sama yang kita mau select aja. Padahal sebenarnya dari si gray yang kita hide itu ya, maksudnya yang kalau di BI tools yang lain, itu kita bisa dapetin sesuatu loh gitu. Nah, contohnya kayak gini. Saya kayak tadi pertanyaan, misalnya saya pilih platinum ya kan. Begitu kita pilih platinum kan kelihatan nih ada sales rep ada 7 ya yang handle platinum customer. Ya kan? Dengan kayak gini kita oke ada 7 ya udah gitu kan. Terus udah itu kalau kayak kita lihat dari segi klik, kita kelihatan sebenarnya ada banyak lagi loh sales-sales lain yang belum ngehandle platinum. Pertanyaan kenapa sih mereka sampai nggak ngehandle platinum? Apa nggak punya networknya gitu kan? Apa emang karena mereka kurang dapat skillnya buat bisa nge-reach out ke customer yang levelnya tinggi gitu kan? Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya kenapa gitu kan? Dan kita bisa fokus ke sales rep yang belum ngehandle platinum dengan cara kayak klik di sini gitu ya. Sorry, di sini tuh saya klik di sini udah itu select excluded.
Sekarang saya ganti gitu ya pertanyaannya, saya sekarang pengen fokus ke sales-sales yang belum menghandle platinum, dan dari situ kita bisa review kenapanya gitu ya, dengan misalnya kalau dari sini nextnya ke chart-chart yang lain. Kira-kira ini kalau misalnya ngomongin uniqueness kita ya, kalau dalam hal the power of gray associative difference gitu. Nah, berikutnya yang saya pengen tunjukin juga, ini contohnya yang dari Insight Advisor gitu ya, chat. Kalau tadi kan Bu Dewi juga sempat mention ya, ada yang namanya Insight Advisor chat loh gitu. Nah, di sini tuh saya adanya di cloud ya, di cloud apa namanya? Cloudnya ClickSense gitu. Nah, di sini ada menu Ask Insight Advisor. Jadi begitu saya klik ini, itu ada pilihannya nih, ada apps, measure, dimension gitu ya. Begitu saya pilih apps, sorry, refresh dulu. Nah, jadi begitu saya pilih apps kayak gini, dia langsung nyajiin nih, apps-apps mana nih yang mau dianalisa gitu kan. Ini saya mau pilih misalnya yang ini, di TQ Sales. Udah gitu dia kasih sajian misalnya measure-nya. Ibaratnya kayak gini, kita belum ngetik aja, kita udah disajiin kayak gini, oh oke, pengen lihat deh profit gitu kan. Udah itu dari situ kita bisa tahu langsung jawabannya gitu dari si Insight Advisor chat gitu. Oh profitnya sekian gitu. Terus misalnya saya pengen nanya deh gitu ya, how much sales gitu kan in Germany misalnya. Kayak gitu ntar dia bisa kasih jawabannya dan tergantung dari tipe jawabannya, kayak juga ya, oh jawabannya cuman kayak satu number gitu kan, sekian di Jerman. Misalnya saya pengen tahu top 5 produk gitu ya. Jadi begitu saya kasih kayak gini, phrase doang, nggak kalimat, dia juga paham. Oh sebenarnya ini kayak apa namanya, produk-produknya apa aja kayak gitu. Nah terus udah gitu juga saya misalnya kayak pengen tahu juga deh, saya mau balik lagi misalnya pengen balik lagi ke apps yang lain gitu ya. Oh saya pengen ngelihat ke misalnya ini gitu ya, ke aplikasi yang mana. Terus dia nanti kasih lihat lagi measure-nya yang mana. Oh udah itu ada kayak gitu. Nanti dia bakal kasih jawabannya. Terus misalnya kalau kita udah tahu jawabannya gitu ya, dari jawaban itu kita pengen explore lebih lanjut lagi, kita tinggal explore this further. Udah gitu kita langsung masuk ke aplikasinya loh. Udah masuk ke aplikasinya, dari sini kita masuk ke Insight Advisor dari si apps itu gitu. Jadi dari si apps itu kita dapat jawabannya. Gitu. Ini kira-kira ya. Nah, sekarang saya kalau di sini saya pengen tutup dulu, saya buka lagi. Terus misalnya saya di sini pengen nanyanya langsung, kita belum ngetik apps gitu ya. Saya langsung nanya aja, how much sales misalnya in USA kayak gitu. Nanti dia kasih kira-kira mana aja nih apps yang ada relevan sama pertanyaan kita gitu loh. Jadi kalau kayak gini kan kita nggak perlu kira-kira apps mana ya. Ya udah, jadi lebih ke filter lagi, bahkan kalau misalnya ternyata appsnya cuma ada satu yang relevan, tampil langsung jawabannya gitu loh. Ini kira-kira ya kalau ngomongin Insight Advisor chat. Terus udah gitu berikutnya saya pengen kasih lihat juga mungkin kalau misalnya Bapak Ibu yang udah terbiasa di retail, datanya tuh gede banget gitu ya, datanya banyak, terus udah itu dengan datanya banyak kayak big data gitu, kira-kira gimana nih ClickSense gitu ya. Nah, di sini saya pengen kasih lihat apa namanya, teknologi yang dimungkinkan buat Bapak Ibu nge-leverage data yang banyak banget kayak big data gitu ya. Nah, di sini saya punya aplikasi simple gitu ya, di mana kita punya data sales, ada target, kita lihat oh versus targetnya sekian gitu, udah lihat ada sales by product, kita bisa lihat juga korelasinya gitu ya antara sales, udah gitu margin, dan kalau dilihat ini ngomongin tahun terakhir yaitu tahun 2020 kayak gitu kan. Oh dilihat ini korelasinya seperti apa kayak gitu kan, kalau dilihat oh ternyata fashion for women yang paling leading gitu kan dalam hal sales, dan juga misalnya kalau dalam segi sales, tapi kalau margin ternyata men's shoes loh yang paling tinggi, salesnya dikit tapi marginnya secara persentase dia paling gede gitu kan. Jadi kita bisa analisa dalam hal korelasi kayak gini. Nah terus misalnya ini kan summary ya, datanya nggak detail. Biasanya pas kita lihat kayak gini, oke kita udah paham trennya segala macam, tapi kita juga pengen tahu nih detailnya, ternyata pas kita udah gali lebih lanjut. Misalnya saya pengen tahu deh misalnya mengenai uh, ini ya, misalnya saya pengen tahu country Brasil gitu ya. Saya pengen tahu tentang Brasil dan dia kasih lihat semuanya. Tapi datanya di sini itu datanya level summary,
nggak ada sampai ordernya gitu, detailnya, product name-nya, detail tanggalnya kapan gitu, order ID segala macam detailnya nggak ada di sini karena datanya gede banget ya kan. Nah, gimana nih ceritanya kalau kita pengen kayak gitu? Nah, kita ada teknologi namanya ODEC gitu ya, On Demand App Generation gitu ya. Dengan cara kita ngefilter dulu semua yang kita pengen nganalisa, habis dari situ pergi ke yang detailnya gitu. Nge-generate app yang detailnya. Jadi kalau lihat di bagian bawah ini saya ada button untuk nampilin generate new app ya. Saya generate new app untuk yang tadi berhasil. Dan di sini dia nge-generate detail app untuk berhasil itu sendiri. Nah dari situ saya tinggal klik aja gitu ya, open new window. Dan dia pergi ke detail app ya, detail app yang tadi yang kita udah select yaitu country-nya berhasil ya kan. Kalau dilihat ini cuma benar-benar berhasil doang. Dan dilihat datanya data detail ya, ada order ya segala macam. Makanya kalau kayak untuk big data datanya tuh kan gede banget ya, udah bukan giga lagi, tera lah apa. Udah levelnya datanya gede banget. Nah, kalau misalnya di ClickSense ya, walaupun kita udah cepet gitu ya dengan segala in memory ya kan, tapi kalau misalnya dengan ada big data sampai hitungannya ratusan tera segala macam, tentu akan ada waktu ya kan. Nah, di sana kan memang kalau misalnya untuk retail kita lihatnya point of view summary dulu, baru nanti pergi ke detail kayak gini. Jadi enak gitu loh, kita juga nggak langsung dikasih lihat datanya banyak gitu juga kan pusing ya nggak sih. Kita lihat dulu, jadi bertahap gitu loh. Jadi otak juga bisa memprosesnya juga enak gitu. Kan kita sebagai manusia juga ada batasnya ya. Ini kira-kira kalau misalnya ngomongin ODEC gitu ya untuk bisa ngejawab kebutuhan misalnya dari segi big data. Nah, saya di sini juga pengen banget kasih lihat ya gimana gampangnya buat kita bisa bikin app sendiri gitu loh, bikin app apalagi buat kayak business user gitu ya. Business user tuh kan kalau misalnya mau analisa data kadang perlunya jam cepet gitu kan. Kalau misalnya minta tolong IT ya tentunya bisa gitu ya, tapi misalnya kalau misalnya apa namanya ada antrian lah segala macam kan jadinya agak ke-delay gitu ya. Nah, makanya di sini saya bakal tunjukin gimana gampangnya buat kita bisa bikin chart sendiri gitu. Nah, di sini saya ada contoh aja ya. Kita punya 2 Excel gitu ya, ada data produk, nih ya, data master kayak gitu. Kemudian di sini ada data transaksi, sales. Kemudian saya di sini pengen tunjukin gimana gampangnya bikin dashboard gitu ya. Misalnya saya bikin namanya sales performance app kayak gitu. Nah, begitu saya klik open app kayak gini, ini kan masih kosong ya. Terus gimana kita buat nambahin data? Ya kita perlu nambahin data dengan cara paling gampangnya buat saya adalah di drag and drop aja gitu. Di drag and drop Excel-nya ke sini. Jadi saya pakai sampel yang gampang ya Excel ya. Di mana kita punya data banyak banget konektornya kayak tadi Bu Dewi sempat sebutin ya, kita banyak banget. Dan kita juga enaknya kita tuh data banyak macam-macam. Ada dari misalnya RDBMS lah, SAP lah, apa segala macam. Nggak perlu pusing teknologinya loh gitu. Karena kita ibaratnya kayak oke data ketarik, data dari Excel ketarik, data dari Oracle ketarik, udah di sini udah level datanya tipe datanya klik gitu. Jadi akhirnya klik bisa baca dan ngegabungin semuanya. Nah, contohnya kayak gini, udah ada 6 table. Udah gitu kita pengen apa namanya? Asosiasiin semuanya. Kita tinggal klik aja apply all ya. Udah dikasih asosiasi rekomendasi dari Klik gitu ya. Jadi ClickSense tuh pinter bisa baca datanya dari data dari value datanya. Jadi dia bisa tahu oh kalau customer sama order header itu connect-nya pakai kolom ini loh, kolom customer ID di order header, pakai kolom ini loh di dapil customer. Jadi dia tuh tahu gitu harus connect-nya kemana gitu. Ini enaknya banget ya. Udah dikonekin semua, udah gitu kita load data. Begitu kita load data, datanya nempel di apps itu sendiri. Beda juga sama traditional BI di mana datanya tuh kan ada di source ya. Jadi kalau misalnya nanti source-nya mati ya nggak kelihatan. Kalau source-nya lagi lama, lagi apalah lagi lemot gimana, impact juga. Kok dashboard-nya jadi lama? Ya karena emang source-nya lagi lama. Kalau di kita nggak, datanya kita simpen di aplikasi ini sendiri. Nah, setelah di load, datanya udah di sini, saya bakal masuk ke Explore Insight. Begitu Explore Insight ya, ini yang tadi saya bilang user tuh dimanjain banget. Udah dapat datanya, terus kadang aduh bikin chart apa ya gitu, nggak ada ide lah gitu. Biasanya perlu dipancing gitu kan, dipancing dulu dengan cara ya udah coba pakai Generate Insight dari Insight Advisor, chartnya ditampilin ya, udah dari situ kita bisa enak oh ya udah deh kayaknya chart yang ini enak nih, bagus nih kayaknya, ya udah saya mau mulai dari sini deh, saya tambahin deh ke dashboard. Ini juga yang quantity saya mau tambahin deh ke dashboard kayak gitu.
Jadi enak banget ya kan, kita tuh udah kayak gini udah nggak apa namanya dalam hitungan tadi menit gitu udah jadi deh kira-kira dashboardnya. Dari situ kita bisa copy mulai ubah-ubah gitu kan. Terus misalnya saya di sini pengen nanya pertanyaan yang kayak tadi misalnya how much sales gitu ya in USA kayak gitu. Dia juga bisa langsung kasih jawaban loh gitu di sini gitu, gampang banget ya kan. Dan kita misalnya dari sini pengen tambahin juga ke dashboard kita, bisa banget. Ini adalah Insight Advisor yang ada di app ya, di app yang kita barusan buat. Berikutnya saya bakal ke dashboard itu sendiri ya. Ini kalau dilihat nih dashboard yang tadi kita pilih nih dari Insight Advisor, saya pilih, tampil deh di dashboard ini. Lalu saya sekarang pengen tunjukin gimana gampangnya bikin chart gitu ya dari nol. Contohnya di sini saya punya data. Ada data sales ya. Data sales saya pengen tarik ke tempat kosong di sini ya. Nah, di sini udah keluar 1,78 ya kan, million ya. Dalam bentuk KPI chart kayak gini karena itu satu angka loh gitu. Oke lah. Terus sekarang saya pengen tambahin dimensi lain. Saya pengen tambahin country ya. Saya tambahin country. Begitu saya drag country ke sini, dia langsung jadi maps. Langsung jadi maps dan kalau lihat warnanya itu juga ngikutin sales dari country itu loh gitu. Kebayang jadi kayak kayak gini tuh kita nggak perlu pusing-pusing enaknya cocoknya chart apa ya, kira-kira bagusnya data apa yang harus ditaruh gitu kan. Nah, misalnya di sini saya pengen tambahin GP. Begitu saya tambahin GP, chartnya berubah lagi jadi scatter karena dia ngeliat oh ada dua measure, ada satu dimensi. Dimensinya yaitu country. Jadi akhirnya jadi scatter kayak gini. Dan kalau misalnya kita lihat kayak gini kita buka ya udah ini jadi scatter terus udah gitu apa namanya chart suggestion yang kita dapat dari ClickSense itu sendiri gitu. Nah ini kira-kira ya kalau menurut saya hal-hal yang bisa digunain sama business user dari IT dari segala macam background gitu kan bisa gampang banget bikin chartnya gitu ya dan kita juga banyak banget learning gitu yang bisa dilakukan sendiri gitu ya dari kita punya web sendiri juga ada di YouTube ada banyak dan cara bikinnya juga ngikutinnya juga gampang gitu. Jadi menurut saya sih ini bermanfaat banget ya. Mungkin kalau misalnya dari Bapak Ibu apa namanya ada yang mungkin bisa kalau misalnya mau ada yang ditanyakan nggak saya atau dari Q&A mungkin bisa ya gitu. Nah dari apa namanya Ibu Dewi kira-kira ada yang mau ditambahin nggak? Iya, kemungkinan Sandra mungkin I'm speaking on behalf dengan para hadirin ya. ClickSense itu ada free trial nggak ya? Bapak Ibunya bisa coba gitu. Oke, kalau misalnya dari free trial kita ada yang namanya ClickSense Business dan trialnya itu 30 hari. Jadi bisa diregister dari situ. Mungkin nanti linknya bisa di-share juga kali ya nanti dari tim MII untuk nge-share gimana biar Bapak Ibu tuh bisa trial loh gitu kan, trial for free gitu ClickSense Business itu gitu. Dan bagus kalau gitu ya, jadi bisa gratis coba untuk 30 hari, develop dashboard-nya, dan tarik dalam beberapa sumber data kan ya, Iya, Bu betul, Sandra? betul, betul. Keren. Jadi kalau datanya itu bermacam-macam ya, Bu, kita perlu data warehouse nggak ya? Itu kebanyakan customer kita menanya waktu itu. Iya, iya. Nah, sebetulnya enggak. Jadi jawabannya adalah enggak harus ya. Tapi bukan berarti kita enggak kita anti enggak kita enggak anti sama data warehouse. Tapi kalau Bapak Ibu punya data warehouse juga bagus, ya kan? Kalau udah ideal, udah rapi, bisa pakai dari situ ya kan? Kenapa enggak ya kan? Jadi enak sebenarnya. Tapi kalau misalnya seandainya belum punya data warehouse, bukan berarti harus punya data warehouse dulu gitu loh. Jadi roadmap-nya itu bisa bebas aja tergantung dari apa namanya plannya Bapak Ibu. Kalau ternyata waktunya mepet, padahal udah kejar tayang nih, aduh kayaknya perlu analisa yang cepet, ya kan? Kalau sementara kalau mau bikin data warehouse perlu 3 bulan sendiri, pakai ClickSense itu bisa banget. Jadi kita datanya tadi kayak aku bilang ya, ada kayak kita ada SAP, ada Oracle, teknologinya kan jelas beda kan, gitu kan. Iya, Udah itu betul. ada Excel, beda banget kan. Nah, kita nggak perlu pusing karena kita udah mikirin itu, udah dipikirin sama ClickSense, level datanya udah di level ClickSense, sampai akhirnya tiga-tiganya bisa ngobrol, sampai nggak harus digabungin dulu lah. Ibaratnya Bapak Ibu nggak perlu gabungin dulu, udah digabungin sama ClickSense sendiri. Gitu sih Bu. Wah,
canggih sekali ya, nggak usah apalagi dalam area pandemi ini kan lagi cost cutting. Jadi kalau Benar. melihat dalam segi data warehouse itu bukan murah ya, nggak murah Iya, sekali dan juga 70% kalau nggak salah fail juga dalam segi project data warehouse ya. Jadi harus ada planning yang betul. Jadi ya ClickSense ini bagus banget dalam segi quick projects ya, iya, dalam segi iya, data analytics ya. benar-benar. Wah, Oh iya, eh, tapi Bu Dewi, aku ya, juga tadi kan kalau misalnya untuk free trial ya, kan kita ada iya ya. ClickSense Business ya. Saya juga pernah dengar banyak ngobrol sama customer. Mereka tuh suka nanya juga nih kalau misalnya kayak tipe license dari Click gitu ya. Eh Sebenarnya gimana sih? Apakah harus subscription atau gimana gitu ya, Bu Oh, Dewi? oke, ya, that's a good question sebenarnya. Jadi untuk kebanyakan organisasi sekarang itu menuju ke subscription ya, seperti rental ya. Jadi karena upfront cost-nya itu murah gitu, dan apalagi kalau mau coba solusi itu dan harus explain to management ya bahwa dengan penggunaan teknologi itu ada banyak benefit-nya gitu. Jadi dalam segi subscription model itu lebih pricing-nya ya itu lebih cheap upfront dan juga ada waktu untuk Bapak Ibu melihat dalam segi use case yang dipakai atau efektif atau enggak gitu. Hmm, Ya dibanding kalau lisensi itu udah dibeli langsung, tapi upfront ya, itu mahal sekali, apalagi dalam area iya, pandemi ini kan ya. iya, Justification untuk teknologi itu pasti budgetnya very tight kan ya, iya kecil sih, gitu ya. betul, betul, betul. Gitu. Iya, Jadi kita ada subscription model, tapi deployment-nya itu bebas. Subscription-nya bisa on premise atau mau di click hosted. oh Jadi iya, iya. ya, Mm-mm. server kita itu di Australia dalam segi lag time-nya itu nggak berbeda. Kalau datanya itu dalam giga gitu, ya Mm-mm. mega giga nggak Iya, apa-apa. iya, iya. Oke, oke. Ya. Oke, bagus lah kalau kayak gitu karena banyak banget customer kayak mereka tuh lebih nekenin OPEX gitu loh dibanding CAPEX ya kan. Mungkin kalau Betul. yang model lama gitu biasanya mungkin masih sering fokus ke CAPEX gitu ya. Tapi kalau di sini saya sekarang sering banget dengar, aduh kayaknya sekarang kita tuh bergeraknya ke OPEX gitu. Makanya sering nanyanya subscription sih. Ya, Memang. iya. Dan juga Sandra, Dewi dengar beberapa user lama banget loading dashboard-nya gitu. Apalagi kalau data IoT ya. Jadi Oh, seberapa cepat ya ClickSense bisa generate dan interaksi dashboard? Di sini cepat sekali. Kalau dalam beberapa sumber itu cepat nggak ya? iya, sebenarnya kalau kayak tadi aku sempat cerita in memory gitu ya, di mana datanya itu kita, datanya di-load datanya nempel di apps ini sendiri, beda itu aja udah ngebedain nih. Datanya kita udah nempel di apps dan bukan, narik dari si source-nya, ya kan. Di mana kalau kayak tadi source-nya mati lah, down lah, atau lagi lemot, kita jadi kena impact ya kan. Itu pertama. Kedua, kita tuh load-nya ke memori. Jadi kalau ke memori ke RAM-nya server ya, data ada di RAM itu jadi cepet banget tektokannya kayak tadi aku kayak gini ya misalnya mau silek-silek kayak gini cepet semua langsung kena ya kan semua chart langsung berubah kayak gitu dan ini cepet banget experience-nya gara-gara si apps datanya itu di load ke memori sih itu yang makanya jadi bikin cepet tektokan interaksinya gitu sih Bu. Oh, iya. Sandra, kita ada pertanyaan dari Pak Aan Slamet Riyadi. Refresh datanya paling cepat berapa lama intervalnya? Mungkin Bu Oke. Sandra bisa. Ya. Iya, kalau interval tergantung nanti dilihat dari proses loadingnya berapa lama. Jadi kalau di kita itu kita loading disarankan biasanya pakai incremental load gitu Pak. Biasa kalau kayak project itu ya kita ada initial load pertama kali banget pada saat mau go live. Oh kita initial load data history misalnya 5 tahun. Habis gitu kan misalnya mau di refresh pengen data perubahannya aja kan deltanya. Nah common misalnya tiap hari. Tapi kalau misalnya mau lebih cepat bisa juga kita schedule aja mau seandainya sejam sekali juga bisa gitu kan atau misalnya kalau sampai mepet banget 30 menit sekali sebenarnya itu nggak ada batasannya tapi memang tergantung urgensinya untuk secepat apa gitu kan apakah kalau misalnya kayak 1 jam itu udah oke banget gitu kan 1 jam sekali bisa atau kayak ya udah sebenarnya sehari 3 kali masih oke itu kira-kira kayak gitu sih Pak ya dari kita nggak ada batasannya gimana tapi untuk schedulingnya juga kita perlu tahu loadingnya perlu berapa lama nih nge-generate deltanya.
apakah dalam hitungan kayak 2 detik, 3 detik ya kan. Mode sesering mungkin juga bisa ya kan, tapi kalau misalnya kayak, oh loading-nya misalnya kayak 10 menit gitu kan, mungkin, untuk bisa di-schedule at least, dalam hitungan 1 jam sekali kayak gitu. Jadi tergantung dari case-nya sih, Pak. Kira-kira Terima kayak kasih. gitu. Ya, terima kasih Bu Sandra. Ada pertanyaan lagi para ibu-ibu, bapak-bapak? Silakan di chat atau unmute kalau bisa tanya ya. Kita akan set aside mungkin 1 menit lagi atau 1-2 menit lagi. Nah, juga waktu kita menunggu. Oke, dari Pak Wilman Lutstom, untuk ClickSense ini makan bandwidth nggak ya? Oh, Mungkin Bu Sandra kalau tanya. Oke, kalau misalnya kita ngomongin bandwidth-nya di segi internal gitu ya semua. Sebenarnya enggak sih, karena kita tuh kan ada data kompresi juga ya. Jadi data kompresi makanya jadi nggak yang kayak gede banget dikirim gitu. Tergantung apa adanya data dan ada kompresi juga, jadi harusnya nggak sampai gimana. Nah kalau misalnya kayak ngomongin bandwidth internet, misalnya pakai cloud kayak gitu, itu juga tergantung dari data juga sama sih. Tergantung dari dan kita karena kompresi harusnya sih nggak yang apa ya, boros lah gitu, enggak sih. Ya, terima kasih. Harap menjawab ya, Pak Wilman. Oke. Kayaknya tidak ada lagi pertanyaan. Terima kasih. Mungkin Pak Henry Iya, Pak boleh Henry kali ya, tutup kita ya. juga iya. Ya, ya, Mari. terima kasih Ibu Dewi. Mungkin saya alfa dan omega, jadi saya membuka, saya juga yang harus mengakhiri gitu ya Ibu Dewi ya. Oke, ini mungkin ada satu pertanyaan lagi tadi tertinggal ya. Oh, saya Apakah sudah pakai sudah ClickView ya? Nanti bisa ya Pak Wilman? diintegrasikan. Pak Oh Wilman ya, setahu saya sudah menggunakan ClickView ya Pak ya di salah satu insuran di Indonesia. Apakah ClickView nanti bisa Pak? ya, Jawabannya jadi bisa. nantinya kita mempunyai unified license. Jadi di mana nanti aplikasi ClickView dan ClickSense yang nanti Bapak akan kembangkan itu akan bisa ditampilkan ke dalam hanya di dalam satu hub, yaitu hubnya si ClickSense. Sehingga jadi Iya, betul. user yang nanti Bapak pergunakan, Bapak bisa membuka 2 aplikasi ClickView dan ClickSense sekaligus. Nanti mungkin selanjutnya saya akan call langsung Pak Wilman aja ya untuk lebih jelas ya, itu kan ada program tersendiri. Nah, Betul. sama satu lagi yang saya tambahkan tadi mungkin pertanyaan Pak Aan, mengenai mungkin yang ditanyakan adalah interval schedule reload di dalam ClickSense servernya. Jadi kalau tidak salah Bu Sandra, correct me if I'm wrong ya, kalau nggak salah hitungannya per hourly ya Bu Sandra ya, paling Eh, kecil ya. iya sebetulnya ada hourly, Ya, sebenarnya kayak minutes ada juga sih, tapi mungkin kayak, per menit juga ada ya. jarang-jarang ya, iya biasanya kita paling hour lah. Ya, memang biasa pengalaman saya Pak Aan biasanya sih yang ekstrim itu per kali di salah satu finance di Indonesia. Tapi di dalam sistemnya itu memungkinkan per menit. Cuman kalau per menit rasa-rasanya itu Bapak harus membuat beberapa notes ya, beberapa clustering. Karena kalau cuma satu mesin kesian Pak. Mesinnya itu nanti jadi terlalu dieksplorasi sehingga nanti usernya pada yang akses itu akan terganggu dari sisi respon time-nya. Gitu loh Pak. Iya, harus Oke lah, buat sizing juga, Pak Henry. betul Ya. betul buat sizing karena itu kan Iya. boleh dibilang high availability lah kurang lebih. Availability. Betul. Oke, Oke. bila tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akan closing dulu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih dengan dua maya kita hari ini, Ibu Dewi dengan Ibu Sandra. Luar Makasih biasa Pak presentasinya. Henry dan Ibu Sandra MII. juga luar biasa. Apabila nanti Bapak Ibu ada pertanyaan lanjutan, nanti di sini ada link surveinya, Bapak Ibu mungkin bisa dicantumkan saja. Nanti dari kami tentunya dari MI akan memfollow up lah satu persatu dengan concern atau inquiry dari Bapak Ibu. Iya, Oke, dan mungkin on top of that, Pak Henry boleh yes, saya extend, kalau boleh. mau coba klik trialnya silakan kontak MII ya. Mereka akan provide linknya untuk Bapak Ibu coba ClickSense kalau Iya, belum coba. oke. Betul. Nanti bisa langsung kontak saya aja langsung Bapak Ibu. Iya.
Boleh. Sama follow up masing-masing. Mm-mm. Oke, thank you Ibu Terima Dewi, kasih thank Oke, you Bu banyak. thank you, terima Sandra, kasih Ya. banyak thank you ya untuk Pak Bapak Ibu yang Henry, sudah tim join, HBI. dan thank you juga untuk Ibu Violen, Ibu Susanti yang sudah Violen ya, Bu memfasilitasi Susanti. Ya, webinar terima ini. Thank you kasih. banget. Ini beliau Thank yang you. selalu, mungkin Bapak Ibu peserta yang ikut webinar di MI pasti sering bertemu beliau ya, karena beliau adalah organizer-nya. Ya, Thank you. Terima kasih kalau sudah banyak. saya tutup saja. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Stay safe and stay sane ya. Thank you. Ya, thank you ya semua. Bye.